Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersyukur kita kepada Allah dari segala nikmat yang telah diberikannya kepada kita. Mari sama-sama kita memperbanyak syukur kepada Allah. Mudah-mudahan Allah menambah nikmatnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, anak didik mu'alim SMA Negeri 2 Percusian yang mu'alim sayangi. Apa kabar semua? Mudah-mudahan insya Allah kita dalam keadaan sehat walafiat dan terus semangat dalam belajar. Nah, sekarang kita masuk dalam pembahasan tema daring kita pada kesempatan kali ini, yaitu beriman kepada kitab-kitab Allah. Nah, apa-apa saja kitab-kitab Allah itu? Untuk mengetahuinya, mari kita saksikan cuplikan yang satu ini. Nama kitab-kitab Allah. Number 1. Kitab Taurat. Number 2. Kitab Zabur. Number 3. Kitab Injil. Number 4. Kitab Al-Quran. Nah, itulah kitab-kitab Allah. Untuk selanjutnya kita akan membahasnya satu persatu. Saksikan terus video yang satu ini. Kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kata Taurat berasal dari bahasa Ibrani, Torah atau instruksi. Kitab Taurat adalah salah satu kitab suci yang diwahyukan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihissalam untuk menjadi petunjuk dan bimbingan baginya dan bagi Bani Israel. Kitab Taurat diturunkan di Bukit Tursina ketika Nabi Musa alaihissalam sedang berkhalwat dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala sekitar abad 12 sebelum Masehi. Bukit Tursina berlokasi di sekitar wilayah Mesir dan dikenal juga dengan nama lain yakni Tur al-Aiman. Allah berfirman dalam surah Al-A'la ayat 18 dan 19. Inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Sesungguhnya ini terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu, yaitu suhuf yang diturunkan kepada Ibrahim dan Musa. Pengertian suhuf adalah firman atau wahyu Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada rasulnya berupa lembaran-lembaran yang terpisah. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam menerima wahyu Allah pada usia 40 tahun. Di usia tersebut ia menjadi nabi sekaligus sebagai raja bagi Bani Israel. Sebagai nabi utusan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Daud alaihissalam diberikan kitab yang dinamakan dengan kitab Zabur. Isi dari kitab Zabur. Kitab Zabur berisikan ungkapan yang terdiri dari doa-doa, zikir, nasihat-nasihat, dan hikmah-hikmah. Di dalam kitab Zabur tidaklah terdapat hukum-hukum syariat, karena sesungguhnya Nabi Daud alaihissalam diperintahkan untuk mengikuti syariat Nabi Musa alaihissalam.
firman Allah tentang kitab Zabur, Quran Surah Al-Anbiya 105. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. Dan sesungguhnya telah kami tulis di dalam Zabur bahwa telah tertulis di dalam Lauhul Mahfuz bahwa bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang saleh. Kesimpulan dari kitab Zabur. Kitab Zabur adalah salah satu kitab Allah yang wajib kita imani. Kitab Zabur adalah kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Daud alaihissalam. Isi kitab Zabur meliputi doa-doa, zikir-zikir, nasihat-nasihat, dan hikmah-hikmah. Kitab Zabur tidak berisi hukum-hukum atau aturan syariat. Aturan syariat yang dibawa oleh Nabi Daud alaihissalam sama dengan aturan syariat Nabi Musa alaihissalam. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Injil diturunkan setelah berlalu 13 hari Ramadan. Kata Injil semula berasal dari bahasa Yunani, Evangelion, yang berarti kabar gembira, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab menjadi Injil. Makna dari kabar gembira yang dimaksud adalah karena Nabi Isa alaihissalam mengembirakan para umatnya dengan berita akan kedatangan Nabi Muhammad SAW, utusan Allah yang terakhir untuk seluruh alam. Nabi Isa alaihissalam mengajarkan Injil kepada para pengikutnya hanya selama 3 tahun, tepatnya sejak usia 30 sampai usia 33 tahun, lalu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari pengajaran kaum Yahudi yang ingin menyalibnya. Dalam Al-Quran, Nabi Isa disebut Isa bin Maryam atau Isa Al-Masih. Beliau diangkat menjadi Nabi pada tahun 29 Masehi dan ditugaskan berdakwah kepada Bani Israel di Palestina. Isi kandungan kitab Injil yaitu kitab Injil mengajarkan tentang pembersihan jiwa raga dari kekotoran nafsu duniawi. Dengan kata lain, Injil mengajak manusia untuk hidup zuhud, yakni pola hidup yang tidak mengutamakan hal-hal yang bersifat duniawi. Firman Allah tentang Injil, Quran Surah Al-Hadid ayat 27. ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِمْ بِرُسُولِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً. Kemudian kami iringi di belakang mereka dengan rasul-rasul kami, dan kami iringi pula dengan Isa putra Maryam, dan kami berikan kepadanya Injil, dan kami jadikan dalam hati orang-orang yang mengikutinya rasa santun dan kasih sayang. Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril kepada Muhammad SAW di Gua Hira, Mekah, Arab Saudi. Setelah itu Al-Quran diturunkan berangsur-angsur selama kurang lebih 23 tahun. Dan ada juga yang meriwayatkan Al-Quran turun selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur sebanyak 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat, 74.437 kalimat, dan wahyu yang pertama turun yaitu surah Al-Alaq. Al-Quran sebagai petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 2. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kitab Al-Quran tiada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Nah, anak didik, muallim yang muallim sayangi, itulah tadi penjelasan tentang kitab-kitab Allah dari Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran.
mudah-mudahan anak didik yang mu'alim sayangi dapat mengerti dan paham. Apabila ada di antara anak didik mu'alim yang mu'alim sayangi ada yang belum memahami, maka bolehlah mengulang kembali video yang telah disaksikan tadi. Untuk itu, sampai disinilah daring kita tentang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah kita akan bertemu di video daring yang selanjutnya. Untuk itu, kita sudahi sampai di sini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.